Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, bukti kalau para habib tidak punya otak, hanya menggunakan nafsu, tidak bisa diajak berdialog, tidak biasa diajak untuk berdiskusi, adalah betul seperti yang dilakukan oleh Bahar Smith yang mempersekusi dengan gerombolannya menyerbu Bapak Syahabuddin atau Bapak Adin Arifin yang ada di Bekasi. Dengan gerombolannya seperti orang paling kuat, seperti orang yang paling ditakuti. Apalagi di sana dia nantang-nantang kepada polisi untuk menangkapnya. Tidak jauh berbeda seperti yang dilakukan oleh Habib yang ada di Lampung juga begitu. Dengan seenaknya mempersekusi pengelukis. Tapi kali ini saya hanya ingin mengungkap, ingin membongkar, ingin memberitahu kepada saudara-saudara bahwa orang yang namanya Habib atau orang bernama Bahar Smith ini memang benar-benar sudah keterlaluan. Atas perbuatannya itu, Pak Syahabuddin melalui kuasanya melaporkan kepada aparat yang berwenang. Dengan didampingi oleh komunitas Laskar Sabilillah Wali Songo, Pak Syahabuddin akan mengambil langkah-langkah hukum. Dan kalau bisa secepatnya si Bahar Smith ini segera ditangkap dan masukkan penjara. Setelah konferensi pers, Kiai Haji Syarif Rahmat juga memberikan dukungan atas nama Ketua Padasuka Padepokan Sunan Kalijaga untuk melakukan langkah-langkah konkret sehingga Bahar bin Smith ini bisa dimasukkan ke dalam penjara, diambil tindakan supaya tidak merasa paling hebat. Mari kita tonton dan sesudah itu kita berikan catatan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Syarif Rahmat. Dengan mengambil langkah hukum, kami berharap dapat memberikan contoh bahwa tindakan semacam ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dan dengan segala bentuk kekerasan, baik verbal ataupun non-verbal, tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. Apalagi dengan alasan yang dibuat-buat tanpa dasar bukti. Sehubungan dengan kasus ini, kami selaku kuasa hukum korban Saudara Adin Arifin, kami juga tidak mentolerir segala jenis bentuk duplikasi atau reposting konten materi berita yang telah tersebar selama ini berkenaan dengan hak dan kepentingan klien kami yang telah menjadi korban. Untuk penutupnya, terima kasih atas perhatian dan dukungan serta kehadiran saudara-saudari dalam konferensi pers ini. Lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda kuasa hukum korban, kantor hukum JNH and partner. Pas laporan itu bukti-bukti apa aja juga? Untuk bukti-bukti masalah pengrusakan itu ada bukti-buktinya, ada bukti kerusakan dari engsel pintu, kemudian ada video rekamannya juga yang udah diupload oleh channel Bahar bin Smith langsung, dan dugaan kami bahwasanya saudara Bahar bin Smith itu diasut atau disuruh oleh Muhammad Asad Shahab. Itu ada kehadiran dari saudara Muhammad Asad Shahab di lokasi kejadian. Oke.
Kemudian di sini juga ada foto Bahar bin Smith. Oke. Di sini juga ada foto dari Asad Shahab yang hadir di lokasi atau rumah kediaman klien kami ketika itu. Jadi patut kami menduga bahwasanya kehadiran dari Bahar bin Smith melakukan penyerangan ke rumah klien kami adalah atas hasutan dari saudara Muhammad Asad Shahab yang mengelak untuk membayarkan success fee dan beberapa biaya lainnya yang menjadi tanggung jawabnya yang sudah disepakati. Kami punya dokumen-dokumennya, cuman kami tidak bisa pertunjukkan di sini karena itu sifatnya kode etik. Ada anak-anak. Oke. Asad sendiri apa sudah dilaporkan juga? Asad sudah dilaporkan bersama dengan saudara Bahar bin Smith. Dan perlu yang menjadi catatan di sini, ketika penyerangan dilakukan di rumah klien kami itu ada anak kecil yang masih berumur 1 tahun 3 bulan dan yang berumur 3 tahun 5 bulan. Kemudian ada juga yang berumur 11 tahun. Jadi di rumah itu ketika ada penyerangan, itu anak-anak semuanya secara psikologi tertekan, mereka ketakutan. Apalagi ada tindakan pemadaman atau mematikan listrik dari masa yang dipimpin langsung oleh Bahar bin Smith. Nah, ketika itu atas tindakan keprofesionalan dari pihak kepolisian yang membantu klien kami untuk menghidupkan kembali listriknya, namun dimatikan lagi, begitu terus. Sampai klien kami waktu itu dikatakan bahwasanya jemput paksa, padahal bukan jemput paksa itu. Memang klien kami yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian langsung. Asad sendiri dilaporkan pasal berapa? Untuk Asad sendiri dilaporkan Pasal 55. dengan pasal 335, kemudian 170 dan 167. Turut serta dia. Turut serta 55 Mas. Dilaporannya di Polda atau di Di Baris? Polda Metro. di Polda Metro Jaya. Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman dari Robitoh Kesultanan Banten, dari PWI, dari Laskar Sabilillah, juga teman-teman keluarga besar Mataram, dalam rangka menyikapi peristiwa yang barangkali bisa dikatakan menyedihkan terjadi di tengah bulan puasa saat hamba-hamba Allah sedang berlomba meraih pahala. Namun salah seorang hamba Allah, saudara kami Adin, mengalami hal yang tidak mengenakkan dengan kedatangan sebagian saudaranya sebagaimana telah disampaikan tadi. Sebagai pimpinan Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, saya menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Yang pertama, Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga menyatakan kekecewaan dan keprihatinan yang mendalam atas tindakan yang dilakukan oleh sesama muslim di bulan suci Ramadan. Yang kedua, dalam rangka menyelamatkan keutuhan NKRI dan ukhuwah Islamiyah, Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh saudara Adin untuk menyampaikan masalah ini, memproses ini secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga, saya minta kepolisian dan semua aparat hukum, lurus kalian, ini negerimu, tidak usah kalian lihat siapa yang berbuat, lakukan apa yang harus kalian perbuat. Percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kalian. Amin ya Allah. Dari apapun dan siapapun, Amin ya Allah. selama kalian lurus. Dan kami, keluarga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga seluruh Indonesia, mendoakan agar negeri ini kembali tentram dan damai, Amin ya Allah. aman sebagaimana semula. Amin ya Allah. Bangkitlah negeriku, bersatulah bangsaku. Jangan biarkan pertiwi menangis berkepanjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pernyataan Kiai Haji Syarif Rahmat, Ketua Padepokan Sunan Kalijaga, nampak sangat halus mendukung
proses ditegakkannya hukum, mendukung diteruskannya persoalan ini dibawa ke ranah hukum. Ya maklum, namanya juga kiai, pasti beliau akan memilih dengan narasi atau diksi yang paling bagus. Tapi kalau menurut saya, yang saya tidak biasa dengan bahasa-bahasa halus itu, saya menangkap ada dua persoalan yang saya tangkap dan dinyatakan dengan halus oleh Kiai Haji Syarif Rahmat. Yang pertama, bahwa Bahar Smith itu memang manusia yang tidak beradab. Manusia yang tidak punya tata krama, manusia yang tidak mengedepankan dialog, tidak mengedepankan logika, tetapi menggunakan nafsu, menggunakan emosi, menggunakan pendekatan kekerasan. Kalau Bahar Smith melakukan kekerasan, ya memang itulah dia. Karena memang dia hidup dikerubuti oleh para muhibbin, dan muhibbin yang bodoh-bodoh itu terkena doktrin, diperintah apa saja pun mau. Apa yang menjadi keinginan Bahar Smith pasti dilaksanakan. Bahar Smith di sini tidak lebih sebagai preman yang mencari cuan dengan menggunakan muhibbin, dikoordinir, dikasih instruksi, diajak pergi untuk melakukan penyerangan, persekusi, pengganyangan dengan kekuatan kekerasan. Dan pasti kalau model kayak gini, orang yang didatangi mau tidak mau dia akan mengatakan apa maunya, akan mengikuti maunya. Untung saja dalam penyerbuan itu Pak Syihabuddin tidak ada. Sehingga dia dengan berkoar-koar, nantang-nantang, sampai Kapolres pun ditantang, suruh nangkap dia. Ini manusia yang tidak punya adab. Gini kok ngaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pasti Bahar Smith menggunakan gerombolannya untuk mencari cuan, untuk mencari kesenangan, untuk mendapatkan fulus demi kehidupannya. Itu yang saya tangkap, bahwa Kiai Haji Syarif Rahmat memberikan nilai kalau si Bahar Smith itu bukan manusia yang beradab dan harus dilakukan tindakan. Bahar Smith yang kurang ajar harus diberi ajaran. Yang tidak sopan harus dikasih pendidikan supaya sopan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menangkap Kiai Haji Syarif Rahmat minta kepada aparat supaya bertindak tegak lurus. Artinya apa? Tidak boleh aparat melempem di hadapan Bahar Smith. Aparat harus adil. Aparat harus berani menindak. Bahar Smith tidak boleh dibiarkan sesuka-sukanya. Dan memang kenyataannya selama ini aparat selalu melempem di hadapan Bahar Smith. Tempo hari ada masalah ketika Bahar Smith bikin sandiwara ditembak, dilakukan uji balistik, dilakukan ini itu. Mana buktinya aparat? Mana informasinya? Mana beritanya? Mana kelanjutannya? Aparat, saya tidak tahu apakah takut, segan,
atau di bawah pengaruh Bahar Smith. Dan saya juga masih melihat betapa banyaknya aparat yang cium tangan pada Bahar Smith. Anda tidak bisa mengelak bagaimana ketika Bahar Smith keluar dari bandara dikawal oleh aparat. Itu bukti bahwa aparat masih dikadali, diapusi, didoktrin kalau Bahar Smith itu adalah Habib, sehingga takut kualat pada Bahar Smith. Oleh karena itu, aparat kami minta tegak lurus, benar-benar lakukan penegakan hukum terhadap manusia yang kurang ajar ini. Kepada Kiai Syarif Rahmat, terima kasih sampean telah memberikan dukungan untuk ditegakkannya hukum. Juga kepada teman-teman Laskar Fisabilillah, Laskar Sabilillah Wali Songo yang ikut mengawal agar hukum ditegakkan. Dalam hal ini Bahar Smith harus dibawa ke ranah hukum karena terlalu arogan dan terlalu sombong, meremehkan warga negara yang lain, menghinakan warga negara yang lain, mentang-mentang dia diakui sebagai keturunan Rasulullah, padahal yang mengakui itu adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang dungu, orang-orang yang sudah terkena doktrin. Bahar Smith bukan Habib, bukan keturunan Rasulullah. Boleh pakai Habib, tapi nyatanya sekarang dia sudah tidak pakai lagi nama Habib dan di channelnya menggunakan Sayyid. Mari kita tunggu bagaimana proses hukum dilakukan terhadap Bahar Smith. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.